Dalam kehidupan dunia yang banyak tantangan, tidak dapat dipungkiri bahwa harapan yang tak tercapai, impian yang tak terrealisir serta godaan-godaan yang menggelitik cenderung meresahkan hati manusia. Dengan kondisi ini secara naluriah, maka manusia akan kembali kepada agamanya. Lalu, apa makna agama yang sebenarnya? Sebaiknya kita melihat dari peradaban turunnya para nabi dan rasul. Apa itu agama? Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni A berarti tidak, dan gama bermakna kacau atau pergi. Sehingga agama itu dimaknai sebagai tidak kacau, atau secara baku berarti pedoman hidup. Peradaban 18.000 sampai 9.000 sebelum Masehi, yang menggunakan bahasa proto-human, ahli linguistik dan antropologi memperkirakan bahwa konsep spiritual manusia berkaitan dengan keterhubungan manusia dengan kosmos, aturan moral kelompok, dan makna keberadaan. Peradaban 7.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, yang menggunakan bahasa Afro-Asiatik awal akar makna agama terkait hukum suci, ikatan, pengabdian, ketertiban ilahi. Konsep penting agama bukan sekadar percaya, tetapi hidup selaras dengan tatanan ilahi. Peradaban 5.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi atau era Nabi Nuh, bahwa agama itu memiliki akar-akar penting yakni D, Y, N, atau Din. Dan agama dipahami sebagai sistem keteraturan moral dan hukum dari Tuhan. Saat itu manusia masih berada pada awal peradaban besar dan berbahasa masih proto-semitik prasemitik. Pada masa ini Tuhan disebut Il atau El. Peradaban tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dengan bahasa Arab kuno, proto-semitik, memakai konsep Nu, di mana agama memiliki konsep bahwa manusia hidup di bawah keputusan ilahi. Kata Tuhan mulai disebut dalam El, Elohim dan Ilah. Era ini masa kenabian Hud alaihi salam dan Saleh alaihi salam. Peradaban tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi atau masa Middle Bronze Age atau era Nabi Ibrahim dengan bahasa Akkadia atau Proto-Ibrani. Tuhan sudah dikenal dengan konsep universal tunggal yang melampaui suku, wilayah, dan benda fisik. Dan Tuhan disebut El, Il atau Eloah. Peradaban tahun 1900 sebelum Masehi atau semasa Nabi Ibrahim dengan bahasa Proto-Kanaan yakni Nabi Lut yang tinggal di Yordan kota Sodom dekat Laut Mati. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Tuhan disebut El, Il atau Ilu. Dan agama dikenal sebagai Dinu atau Din. Pada masa ini era kenabian Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib alaihi salam. Yang dikenal dengan agama Ibrahimik. Berbahasa Arab dan Ibrani awal. Dan agama disebut Dyn, Din. Serta Tuhan adalah Il, El, Elohim, Ilah, Al-Ilah dan Allah. Agama dipahami sebagai hukum Tuhan, jalan hidup, dan covenant atau perjanjian. Pada 1300 sampai 750 sebelum Masehi ini era kenabian Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus alaihi salam dengan bahasa Ibrani dan Aram. Pada masa ini agama mulai memiliki hukum tertulis. Nabi menjadi institusi sosial politik dan kerajaan memakai agama untuk legitimasi. Istilah Tuhan disebut dengan Elohim, Yahweh dan El Eloah, Ilah. Untuk agama adalah Din, Dat dan Berit. Nabi era ini memperkuat tauhid di tengah maraknya politeisme Levant dan Mesopotamia. Periode ini adalah masa akhir era kenabian Bani Israel di tengah dominasi Kekaisaran Romawi, berkembangnya bahasa Aram dan munculnya gerakan spiritual Yahudi akhir zaman. Ini era Nabi Zakaria, Yahya dan Isa alaihi salam. Agama dipahami sebagai Torah, covenant, iman dan jalan Tuhan. Istilah Tuhan utama adalah Allah dan Elohim. Pada masa ini agama berkembang menjadi spiritualitas moral dan batin yang berbeda dengan era Musa yang lebih legalistik. Era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu periode paling terdokumentasi dalam sejarah agama dunia karena sudah ada tulisan aktif, perdagangan internasional, kerajaan besar, kronik sejarah, manuskrip awal dan transmisi lisan Arab yang sangat kuat. Periode ini transformasi besar tribal Arab menjadi global Islam. Masyarakatnya berbahasa Arab, istilah agama dalam bahasa Akkadia itu adalah Nu, Aram itu Dina, Ibrani itu Din dan Arab adalah Din. Dan Tuhan itu Allah, untuk budaya lain disebut Il, El, Elohim, Allah. Jadi, Allah, bukan istilah baru tetapi perkembangan Semitik kuno untuk Tuhan yang Maha Esa, konsep tauhidnya universal final.
Kata Tuhan di berbagai peradaban para nabi itu berbunyi El, Elohim, Allah, Allah. Berasal dari akar Semitik yang sama bermakna Tuhan yang Maha Tinggi. Semua nabi mengajarkan Tuhan itu satu. Untuk istilah agama antara lain Berit, Torah, Dina, Din. Adapun inti ajaran para nabi semua sama, yakni manusia hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan yang esa melalui hukum, moralitas, hikmah, dan penyucian jiwa.